Zeda Salim, yakni istrinya Habib Ali Jindan ini, ungkap puluhan perempuan korban Habib Ali Jindan, korban ke-26, dikawini lewat telepon, teman-teman. Sendal itu diciumi, ditaruh plastik, ditaruh di dalam lemari, dan sampai dia meninggal nggak pernah dipakai itu sendal karena bekas gurunya. Sandal itu pun teman-teman diciumi, subhanallah. Setelah air bekas sandalnya itu dia usapkan ke wajahnya, lalu sandalnya diciumi, lalu dimasukkan ke dalam plastik. Sampai meninggal dunia, sandal itu tidak dia gunakan karena bekas gurunya. Sehingga dengan hal itu, Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya menjadi wali min auliyaillah yang betul-betul mendapatkan maratib yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Di video kali ini teman-teman, kita masih lanjutkan pembahasan tentang dunia perhabiban. Mungkin teman-teman masih ingat dengan Habib ini. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh tuh kertas, beliau bilang, "Man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab." What? Lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Nama Habib ini sahabatku semua adalah Habib Ali Jindan. Yang mana pada video reaksi sebelumnya kita sudah bahas tentang ceramah Habib ini yang mengkisahkan kisah Bang Maman, yakni seorang pedagang ubi rebus, kacang rebus, jagung rebus yang dipalakin oleh Habib Salim Jindan setiap malamnya. Nah, setiap hari dipalakin, diminta semua dagangannya tanpa dibayar, teman-teman. Lalu Bang Maman ini, teman-teman, meninggal dunia. Ketika Bang Maman meninggal dunia, Habib Salim Jindan mendatangi Bang Maman, lalu menuliskan di secari kertas surat untuk malaikat mungkar nangkir. Subhanallah. Lalu Habib Salim Jindan ini berkata kepada Bang Maman, "Hei Bang Maman, gue tahu lu itu ahli maksiat, jarang ibadah, ibadahnya berantakan. Nanti kalau malaikat mungkar nangkir bertanya kepada ente, jangan ente jawab, man. Ente kasihkan surat ini kepada malaikat mungkar nangkir. Lalu akan masuk surga tanpa hisab. Dijamin. Dijamin oleh Habib Salim Jindan." Nah, teman-teman pasti ingat. Nah, sekarang teman-teman, jika teman-teman lihat di Google nama Habib Ali Jindan ini, yang berceramah ini teman-teman, ternyata banyak berita miring yang kita dapatkan. Pertama sekali teman-teman, kita dapatkan berita dari tribuntrends.com. Diberitakan bahwa sosok Habib Ali Jindan diduga lakukan KDRT ke presenter Zeda Salim, larang hamil dan punya anak. Subhanallah. Setelah saya baca teman-teman, ternyata Zeda Salim ini adalah istri dari Habib ini teman-teman, yakni Habib Ali Jindan. Nah, berita yang kedua teman-teman saya dapatkan dari website popmatamata.com, yang mana di sini diberitakan bahwa mahar dikit, Zeda Salim klaim banyak wanita diduga jadi korban Habib Ali Jindan. Dari berita ini teman-teman, dari pengakuan dari Zeda Salim ini, yakni istrinya Habib Ali Jindan ini, dia mengaku bahwa Habib Ali Jindan ini ternyata sudah menikahi 26 orang wanita. 26 orang wanita dinikahi dengan maharnya sedikit, teman-teman. Bahkan di dalam beberapa berita yang saya baca, hanya memberikan mahar 100.000 dan dikawini atau dinikahkan lewat via telepon, teman-teman. Nah, berita berikutnya dari hope.id. Nyaris dua lusin diduga korban tempat favorit Habib Ali Jindan untuk begituan, diungkap maksa di hotel. Nah, ini juga pengakuan dari istrinya beliau. Subhanallah. Sedangkan dari berita suara.com,
Zeda Salim, yakni istrinya Habib Ali Jindan ini, ungkap puluhan perempuan korban Habib Ali Jindan. Korban ke-26 dikawini lewat telepon, teman-teman. Dinikahi. Subhanallah. Jadi di sini, teman-teman, ini berita yang saya dapatkan, saya pun kaget membacanya, teman-teman. Saya tidak pernah menyangka sosok yang bergelar Habib, yang mengaku sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW, ternyata memiliki kasus seperti ini. Tapi, teman-teman, saya tidak fokus kepada kasusnya Habib ini, teman-teman. Saya akan fokus kepada isi ceramahnya. Yang mana di dalam ceramahnya ini, teman-teman, banyak terkandung kisah-kisah kurafat yang membodohi masyarakat, yang membodohi umat Islam. Bahkan, di dalam kisah-kisah kurafat yang dia sampaikan, itu sangat bertentangan dengan syariat agama kita. Bahkan melemahkan akidah kita. Bahkan bisa dikatakan sesat dan menyesatkan. Contohnya di dalam video ini, teman-teman. Di dalam video ini, teman-teman, dia berceramah bahwa seseorang Habib diangkat oleh Allah menjadi waliullah karena menjadikan sandal gurunya sebagai wasilah. Yang mana di sini, teman-teman, dia bercerita di dalam ceramahnya, air bekas sandal gurunya itu diambil lalu diusapkan ke wajahnya. Nah, karena ini, teman-teman, dia diangkat menjadi waliullah. Nah, bagaimana videonya? Mari kita simak. Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya punya guru namanya Habib Abdullah bin Tahir. Satu ketika Habib Abdullah bin Tahir datang ke rumah Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Abdullah, saya pengen ke kamar mandi, siapin sendal. Sandal. Baik guru, disiapin sendal yang terbaik. Sendal bagus, ditaruh, kemudian dipakai sama gurunya, masuk kamar mandi. Kemudian berwudu, itu guru keluar kamar mandi, sendalnya dilepas. Setelah sendal itu dilepas, berpisah dengan kaki gurunya oleh Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, itu sendal diambil, bekas airnya diusap ke wajahnya. Kemudian Subhanallah, bekas sandal gurunya, teman-teman, ini masih ada airnya. Bekas sandal gurunya yang tadi diceritakan untuk mengambil wudhu. Lalu gurunya ini meminta sandal kepada muridnya, kepada Habib ini. Nah, bekas air di sandal gurunya ini, teman-teman, diambil lalu diusapkan ke wajahnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini parah ini, teman-teman. sendal itu diciumi, ditaruh plastik, ditaruh di dalam lemari, dan sampai dia meninggal nggak pernah dipakai itu sendal karena bekas gurunya. Sandal itu pun, teman-teman, diciumi. Subhanallah. Setelah air bekas sandalnya itu dia usapkan ke wajahnya, lalu sandalnya diciumi, lalu dimasukkan ke dalam plastik. Sampai meninggal dunia, sandal itu tidak dia gunakan karena bekas gurunya. Sehingga dengan hal itu, Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya menjadi wali min auliyaillah yang betul-betul mendapatkan maratib yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ini jelas adalah kisah pembodohan, kisah kurafat yang membodoh-bodohi kita semua, teman-teman. Kalau kita tanya kepada mereka yang sudah termakan doktrin dari Habib ini, teman-teman, jawaban mereka adalah ngalap berkah, ngambil berkah kepada para waliullah, ngambil berkah kepada para ulama. Seharusnya, teman-teman, cara kita ngambil berkah atau ngelap berkah yang benar bukan mengambil seperti apa yang diceritakan oleh Habib tadi, mengambil air bekas sandal gurunya lalu sandalnya dicium. Bukan seperti itu, teman-teman. Yang mana seharusnya kalau kita benar-benar ingin ngambil berkah dari para ulama, daripada waliullah, ambillah ilmu yang dia ajarkan kepada kita. Jika ilmunya ini bertentangan dengan ajaran agama kita, bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka wajib kita tinggalkan. Tapi jika ilmunya ini, teman-teman, mendekatkan diri kita kepada Allah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah, maka inilah yang kita harus ambil, teman-teman. Bukan mengambil air bekas sandalnya atau mencium sandalnya, teman-teman. Nah, dengan doktrin seperti ini, teman-teman, kita pernah saksikan seperti Habib Bahar bin Smith melelang bekas siwaknya. Bekas siwak, bekas pakai, teman-teman. Teman-teman pasti tahu apa itu siwak. Lalu dilelang dengan harga jutaan rupiah. Cincinnya dia lelang harga jutaan rupiah. Sampai sorbannya dilelang sampai harga puluhan juta rupiah. Kenapa? Kenapa umat Islam mau mengambil seperti ini? Karena sudah termakan doktrin-doktrin ceramah seperti ini, teman-teman. Saya teringat dengan perkataan Imam Al-Ghazali, sahabatku semua. Teman-teman pasti tahulah siapa itu Imam Al-Ghazali. Beliau pernah berkata, 1000 gelas anggur di depan kalian tidak akan pernah memabukkan kalian, kecuali jika kalian minum. 1000 kitab yang kalian baca tidak akan pernah mengantarkan kalian kepada Allah jika tidak diamalkan. Oke, teman-teman semua,
Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya. Sampai berjumpa lagi pada video selanjutnya. Saya Rizky Masa Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.